Untuk kita semuanya, semoga anak-anak Miss semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah, hari ini Miss akan menjelaskan tentang puisi rakyat. Kemarin Miss sudah menjelaskan kan apa sih itu puisi rakyat ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang bagian-bagian puisi rakyat. Yang pertama, bagian-bagian dari puisi rakyat atau jenis-jenis puisi rakyat itu terbagi menjadi 9. Yang pertama itu adalah gurindam. Gurindam. Yang kedua adalah pantun. Ketiga adalah syair. Yang keempat adalah seloka. Yang kelima adalah pepatah. Yang keenam adalah bidal. Yang ketujuh adalah mantra. Yang kedelapan adalah perumpamaan. Dan yang kesembilan adalah pribahasa. Baiklah, ini adalah bagian-bagian dari puisi rakyat itu sendiri. Oke. Nah, sekarang Miss akan menjelaskan hanya menjelaskan tentang yang puisi rakyat yang ketiganya, yaitu gurindam, pantun, dan syair. Oke, baiklah, gurindam ya. Gurindam itu adalah puisi lama yang berasal dari negeri India. Jadi gurindam itu bukan berasal dari Indonesia, melainkan dia berasal dari India. Nah, jadi karena dia berasal dari India, nama aslinya itu bukanlah gurindam, tetapi adalah kirindam. Kirindam. Nah, apa sih itu kirindam? Ya, kirindam itu adalah mula-mula atau perumpamaan. Oke. Jadi kirindam itu adalah mula-mula atau perumpamaan. Dia berasal dari India. Nah, gurindam ini sendiri dia berhubungan dengan nilai moral atau nilai keagamaan. Berhubungan dengan nilai moral atau keagamaan. Nah, jadi dia berhubungan dengan nilai moral atau keagamaan ya. Jadi gurindam pada saat itu dipakai oleh orang dulu ya, orang zaman dulu itu dijadikan hal yang sangat penting karena mengandung norma dalam kehidupan ya, untuk aturan-aturan yang dipakai dalam kehidupan. Itulah gurindam, kegunaan gurindam pada zaman dulu. Oke, nah kita lihat contoh gurindam terlebih dahulu. Barang siapa mengenal yang tersebut, tahulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang, seperti rumah tiada bertiang. Oke, nah itu adalah contoh dari gurindam itu sendiri. Nah, dari contoh itu kita bisa menyebutkan ciri-ciri dari gurindam ya. Yang pertama ciri-cirinya, ciri-ciri gurindam yang pertama ya. Yang pertama, dia terdiri dari 2 baris. Coba lihat. Nih, barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada bertiang. Nah, berarti dia terdiri dari 2 baris dalam 1 bait ya. Nah, ini kita buat di sini ya. Terdiri dari 2 baris dalam 1 bait. Oke, lalu yang kedua. Yang kedua, kita lihat dulu. Ini dia. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada bertiang. Nah, di situ berarti rimanya bagaimana? Rimanya sama. Nah, dari mana kita tahu rimanya itu sama? Ya, nih coba lihat ya. Tadi sembahyang dan bertiang. Bertiang ya. Nah, kita kalau mau menentukan rimanya, kita lihat akhirannya. Oke. Nah, di sini ada ya. Berarti
sama rimanya NG. Oke, berarti rimanya A dan A. Jadi jangan lihat yang di depan, tapi lihat yang di belakangnya saja. Oke, berarti rimanya sama, yaitu AA atau BB. Oke, berarti rima sama, yaitu AA BB. Oke, ini dia. Lalu yang ketiga apa? Jumlah kata terdiri dari 10 sampai 14 kata. Coba lihat ya. Jumlah katanya terdiri dari 10 sampai 14 kata. Ini dia. Oke. Lalu yang keempat apa? Merupakan satu kesatuan yang utuh, ya. Merupakan satu kesatuan yang utuh. Nah, kita coba lihat di sini, ya. Nah, dia itu kenapa dia satu kesatuan yang utuh? Karena dia itu saling berhubungan, ya. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada bertiang. Nah, dia saling berhubungan satu sama lain, ya. Setiap satu baitnya itu saling berhubungan, ya. Nah, lalu kemudian yang kelima. Itu baris pertama berisikan apa? Baris pertama berisikan, oke, coba lihat. Nah, barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada bertiang. Berarti barang siapa meninggalkan sembahyang, berarti adanya sebuah masalah. Apa masalahnya? Siapa yang meninggalkan sembahyang? Itu masalahnya. Sudah, berarti baris pertama adalah berisikan masalah. Adanya masalah. Nah, maka adanya di baris kedua harus ada jawabannya. Apa jawabannya? Seperti rumah tiada bertiang. Jadi kalau kita ya meninggalkan sembahyang, berarti kita tuh sama seperti rumah tiada bertiang. Artinya apa? Rumah tidak ada tiangnya itu berarti dia tidak bisa menopang rumah tersebut. Artinya dia tidak kokoh. Begitu juga dengan kita. Kalau kita tidak beribadah, berarti kita jiwa kita tidak kokoh, iman kita tidak kokoh. Berarti kita bisa diombang-ambingkan gitu, ya. Jadi yang nomor 6 ini baris kedua berisi jawaban, ya. Berisikan jawaban. Oke, ini dia ya. Lalu yang ketujuh apa? Coba lihat lagi, ya. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada bertiang. Nah, berarti apa? Berarti dia berisikan apa? Berisikan nasihat, ya. Dia berarti berisikan nasihat. Ya. Nah, oke, kita sudah menemukan ciri-ciri dari gurindam ini. Oke, ini dia, ada 7 ciri-ciri gurindam, ya, yang membedakan dia dengan pantun atau nanti syair. Oke, nah sekarang kita ke pantun, ya. Apa sih itu pantun? Pantun itu adalah puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat. Berarti dia adalah puisi Melayu, ya. Nah, kenapa dia berakar dan membudaya dalam masyarakat? Kenapa? Ya karena masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pantun, sudah sangat mengenal pantun, ya. Karena dia berasal dari Melayu itu sendiri, ya. Dia berasal dari kita gitu, ya. Dia berasal dari Indonesia. Nah, pantun itu banyak dinamai. Contohnya kalau di dalam bahasa Tagalog, ya, itu tonton namanya. Kalau bahasa Jawa itu tuntun. Nah, kalau bahasa Tobanya pantun, ya. Sebenarnya artinya sama saja, ya. Yaitu ucapan yang teratur, arahan yang mendidik, bentuk kesatuan. Oke. Nah, pantun itu tersebar di seluruh Indonesia. Nah, kalau kalian pernah lihat dalam adat Jakarta, ya, dalam adat Betawi, itu biasanya mereka sering memakai pantun dalam pernikahan atau dalam acara-acara adat lainnya. Mereka selalu memakai berbalas-balas pantun, ya. Nah, jadi guna pantun itu selain untuk menghibur, ya, pantun itu gunanya yang pertama untuk menghibur. Oke, lalu yang kedua, gunanya juga untuk menyindir secara tidak langsung, ya. Menyindir
menyindir secara tidak langsung. Dia menyindir secara tidak langsung dan juga memberikan nasihat. Nah, jadi dia tuh selain menghibur, dia juga menyindir secara tidak langsung. Artinya ketika kita ingin kita tidak suka dengan orang, kita tidak langsung bilang, heh, aku nggak suka dengan kau, contohnya. Atau mungkin apaan sih, kau tuh berisik kali, udah tahu kau tuh jelek kayak gini, gitu ya. Tidak seperti itu, tapi secara tidak langsung. Ya, secara tidak langsungnya itu menyindir dengan cara membuat pantun tersebut supaya apa? Supaya orang yang mendengarnya tidak merasa sakit hati. Begitu, makanya dibuatlah pantun ini untuk menyindir secara tidak langsung, lalu memberikan nasihat ya, karena pantun ini pantun itu udah banyak ya, ada pantun nasihat, ada pantun jenaka begitu ya. Jadi pantun ini berisikan nasihat, banyak berisikan nasihat untuk masyarakat ya. Nah, lalu kita kemudian ke ciri-cirinya ya. Sama seperti gurindam tadi, pantun juga mempunyai ciri-ciri. Tapi sebelum kita ke ciri-cirinya, ada lebih baiknya kita tonton dulu ya. Bagaimana sih pantun itu? Nah, pantun itu juga ternyata bukan hanya diucapkan saja loh ya, ternyata juga bisa dibuat menjadi sebuah lagu. Nah, coba kita lihat dulu ya contohnya. Oke, nah itu adalah cuplikan dari lagu Rasang Sayang Sayangi ya, tapi ada pantunnya. Di situ dikatakan bahwa di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengah bunga melati, di sini bingung, di sana bingung, dua-dua teman sejati. Nah, berarti di situ ada pantunnya, tetapi bisa dibuat menjadi sebuah lagu ya. Nah, berarti kalau dari situ dari liriknya tadi ya, berarti kita bisa melihat apa sih ciri-ciri pantun itu ya. Yang pertama, coba kita lihat ya. Oke, kita tulis dulu tadi pantunnya apa ya. Pantunnya tadi, di sini gunung, di sini gunung, di sana gunung, di sini bingung, di tengah-tengah, di tengah-tengah bunga melati. Di sini bingung, di sana bingung, di sini bingung, di sana bingung, dua-dua teman sejati. Oke, nah ini dia tadi pantunnya dari lagu Rasa Sayang Sayangi, liriknya yang pertama. Nah, dari ciri-ciri ini apa yang bisa kita lihat? Oke, yang pertama berarti kita lihat dari baitnya. Oh, ternyata satu bait itu terdiri dari 4 baris ya. Ini dia satu, ini satu, lalu di tengah-tengah ini 2, lalu di sini gunung, di sana gunung, ini 3 dan 4. Berarti dia ada 4 baris. Oke. Nah, berarti kita buat ciri-cirinya. Yang pertama, terdiri dari 4 baris. Oke. Lalu kemudian ya. Kemudian apalagi yang bisa kita lihat? 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, ternyata dia terdiri dari bisa jadi terdiri dari 8 sampai 12 atau 15 suku kata ya. Berarti kita buat saja terdiri dari 8 sampai 12 suku kata.
Oke. Lalu yang ketiga, ya. Yang ketiga kita lihat. Nah, tadi kita mau cari rimanya dulu ya, kita cari rimanya. Di sana gunung. Nah, berarti ini NG. Oh, berarti ini A. Oke, rimanya A. Oke, ini melati. Oh, ini beda. Oh, berarti ini dia jawabannya B ya. Nah, di sini NG lagi. Oh, berarti dia kembali lagi ke A. Ini kan A nih. Nah, berarti dia kembali lagi ke A. Dia sama dengan baris pertamanya. Oke, berarti yang kedua ini T, T. Dia sama dengan ini T dan ini T, berarti dia B ya, berarti A B A B. Oh, berarti dia berima A B A B. Oke, berarti rima akhir ya adalah A B A B. Oke, itu adalah pantun. Oke, lalu yang kedua, yang selanjutnya ya, baris pertamanya. Baris pertama dan keduanya ini disebut apa? Di sini gunung, di sana gunung, di tengah-tengah bunga melati. Nah, berarti kan ini masih sampirannya ya, belum istinya ya. Berarti ya yang keempat ini barisnya, baris 1 dan 2 disebut sampiran. Oke. Nah, lalu kemudian kita lihat lagi. Ketiga dan keempat, di sini bingung, di sana bingung, dua-dua teman sejati. Oh, berarti ini adalah isinya. Oke, berarti yang nomor 5 baris ketiga dan keempat disebut isi. Oke ya, saya rasa sih kalau sampai pantun sih anak-anak Miss mungkin sudah sering ya mendengar pantun dan juga sudah pernah ya mempelajari tentang pantun. Jadi so simple. Oke. Nah, lalu kemudian syair ya, kita masuk materi yang terakhir itu adalah syairnya. Oke. Nah, apa sih itu syair? Ya, syair itu adalah puisi lama. Puisi lama, syair ini berasal dari bahasa Persia. Nah, jadi bukan syair ini bukan berasal dari Indonesia ya, tetapi dia berasal dari Persia, dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia ya. Jadi pertama sekali ini berasal dari Persia. Dia dari Persia lalu dibawa masuk ke Indonesia. Sudah dibawa masuk ke Indonesia dengan masuknya Islam ke Indonesia ya. Jadi masuknya agama Islam ke Indonesia, masuk pula lah syair ke Indonesia. Itu dia ya. Nah, kata syair atau istilah syair berasal dari Arab, yaitu syair ya. Berasal dari bahasa Arab yaitu syair. Ini dia syair ya. Syair. Oke. Nah, atau syuur yang berarti adalah perasaan yang menyadari ya, perasaan atau syuur ini ya, syuur yang berarti adalah perasaan yang menyadari. Oke, perasaan yang menyadari ya. Kemudian kata syuur ini berkembang menjadi syiru yang berarti puisi dalam pengetahuan umum. Jadi dalam perkembangan syair tersebut mengalami perubahan dan modifikasi sehingga menjadi khas Melayu. Ya, akhirnya jadilah dia menjadi syair. Sudah dari syiur lalu syuur ya, lalu kemudian mengalami modifikasi perubahan sampai ke Indonesia jadi syair ya. Nah, ada beberapa contoh syair ya. Silahkan ditonton dulu.
Oke, itulah dia contoh dari syair Perahu Hamsar Hansuri. Oke, nah lalu sama seperti gurindam ya dan juga pantun tadi, syair juga memiliki ciri-cirinya. Nah, apa sih ciri-ciri syair ya? Kemudian nih ciri-ciri syair. Nih, coba kita lihat lagi di sini. Nah, apa sih ciri-ciri syair? Ya, satu bait dia terdiri dari 4 baris. Nih dia, satu, di sini 1, 2, 3, dan 4 ya, sama berarti dengan pantun tadi. Berarti yang pertama ciri-cirinya adalah terdiri dari 4 baris dalam satu bait. Oke, dia terdiri dari 4 baris dalam satu bait. Oke, lalu kemudian yang kedua ya. Yang kedua, coba kita lihat lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh, ternyata dia terdiri dari 8 sampai 16 suku kata. Nah, kita buat aja 8 sampai 14 suku kata ya. Terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. Oke. Lalu kemudian coba lihat, ini dia, kita cari rimanya. Tadi saya sudah ajarin ya bagaimana cara mencari rima. Coba kita lihat dulu. Wahai muda, kenali dirimu. Oh, berarti mu ya. Ialah perahu tamsil hidupmu. Mu juga. Tiadalah berapa lama hidupmu. Mu juga. Ke akhirat jua kekal diammu. Ya, berarti dia di sini menggunakan ini a ya karena sama. Lalu a juga ya karena sama, mumu ya. Lalu hidupmu lagi, oh berarti dia diammu, oh berarti dia termasuk bersajak a. Oke, nah ini dia yang ketiga bersajak a. Oke, ini dia ya, bersajak a. Kenapa berbeda dengan gurindam? Ya, kalau gurindam kan dia a ya, bukan a. Karena apa? Karena dia terdiri dari 2 baris ya. Jadi kalau ini dia terdiri dari 4 baris berarti a. Oke, berarti sajaknya sama. Itu aja intinya ya, sajaknya sama. Sajaknya sama. Oke. Lalu yang keempat apa? Coba lihat. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil hidupmu, tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal diammu. Oh, berarti semuanya itu tidak ada sampiran, semuanya adalah isinya ya. Berarti semuanya ada isi ya, semua baris adalah isi. Semua baris adalah isi. Oke, lalu yang kelima, yang terakhir ya. Nah, coba lihat bahasanya yang digunakan bagaimana sih? Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil. Loh, tamsil itu apa? Begitu ya. Lalu tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal diammu. Nah, ke akhirat jua kekal diammu maksudnya apa? Nah, berarti di sini dia menggunakan bahasa kiasan. Ya, artinya bahasa kiasan itu adalah bahasa yang maknanya itu tidak sebenarnya, katanya itu tidak sebenarnya ya. Jadi bahasa-bahasa kiasan ya, bahasa-bahasa biasanya ini dipakai dalam puisi, dalam novel, ini banyak dipakai dalam karya sastra ya. Jadi dia menggunakan bahasa-bahasa yang kiasan. Oke, ya kita lihat sini bahasa kiasan. Menggunakan bahasa kiasan. Oke, nah berarti di sini ciri-ciri syair itu ada 5 ya, terdiri dari 4 baris dalam satu bait, terdiri dari 8 sampai 14 suku kata, bersajak a. Semua baris adalah isi dan menggunakan bahasa kiasan. Oke, nah saya harap dengan pelajaran kita hari ini tentang puisi rakyat, anak-anak semua sudah mengerti ya, apa ciri-ciri dan apa pengertian atau kegunaan dari ketiga puisi rakyat tersebut. Oke, nah tugasnya sekarang adalah
Oke, sekarang tugas kamu adalah kamu silakan membuat 5 pantun, tapi jangan cari di internet ya, dan buatlah dengan hasil karyamu sendiri. Oke, jadi kamu silakan buat 5 pantun ya, tetapi jangan kamu lihat dari internet, karena saya tahu bahasa internet itu bagaimana ya. Cari aja menurut masih banyak kok pantun-pantun yang bisa kamu jadikan kreasi. Ya, jadi gunakan kreasi kamu sendiri. Oke, ini adalah tugasnya. Silahkan kumpulkan hari ini juga. Kamu tulis dan kamu kirimkan ke WA saya. Ya, kamu kirimkan ke WA saya. Nomor WA saya 0822 7434 1212. Ini adalah nomor HP saya. Oke. Nah, jadi silahkan kirim. Tulis saja di latihan atau di kertas ya. Lalu kemudian kamu kirim ke nomor ini. Saya akan mengambil nilai kamu. Oke, bye-bye. Sampai di sini dulu video dari saya. Semoga kalian semua dapat mengerti. Bye-bye. Selamat mengerjakan.